Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 4 November tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dialah Juru Selamat kita. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan secara keseluruhan di pagi ini, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan untuk datang kepadamu melalui mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penjagaan-Mu sepanjang malam. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya pekabaran ini akan menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul Dialah Juru Selamat kita. Dan ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Sekali lagi Yesaya 43 ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada penonjolan diri terjalin dengan kehidupannya. Penghormatan yang dunia berikan kepada kedudukan, kekayaan, atau berkat atau bakat adalah sesuatu yang asing bagi anak manusia. Tak satu pun cara yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan kedudukan atau penghormatan yang digunakan oleh Yesus. Berabad-abad sebelum kelahirannya telah dinubuatkan tentang dirinya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Adalah persekutuan dengan Allah, hubungan pribadi dengan juru selamat yang hidup, yang menyanggupkan pikiran dan hati dan jiwa untuk mendapatkan kemenangan atas sifat yang rendah. Ceritakan kepada orang musafir tentang tangan yang penuh kuasa yang akan memegang dia, tentang kemanusiaan yang baka dalam Kristus yang mengasihani dia. Oh, janganlah ada sepatah kata pun yang menambah rasa sakit kepada jiwa yang letih karena kehidupan dosa, tetapi tidak mengetahui di mana bisa mendapat kelepasan. Perkenalkanlah juru selamat yang berkasihan itu. Peganglah tangannya, angkatlah dia, katakanlah kepadanya kata-kata dorongan dan harapan. Tolonglah dia meraih tangan juru selamat. Tidak ada penghalang yang dapat dibangun oleh setan atau manusia yang tidak dapat ditembusi oleh iman. Dengan iman, wanita Fenisia itu menerobos penghalang yang sudah didirikan di antara orang Yahudi dan orang kafir, tanpa menghiraukan keadaan yang mungkin membawa dia kepada keraguan dan kekecewaan. Ia berharap pada kasih juru selamat. Demikianlah Kristus merindukan agar kita berharap padanya. Berkat-berkat keselamatan adalah bagi setiap jiwa. Selain pilihannya sendiri, tidak ada satupun yang dapat mencegah seseorang untuk mengambil bagian dari janji dalam Kristus melalui Injil. Jadi saudara, Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada keselamatan di dalam manusia. Mungkin bisa saja seorang tokoh gereja, tokoh agama berkata bahwa di dalam dirinya boleh ada pengampunan dosa, di dalam dirinya boleh ada jaminan keselamatan. Tetapi Alkitab sesungguhnya mengajarkan bahwa keselamatan itu datang hanya dari Yesus saja. Itulah sebabnya persyaratan dalam Yohanes 3:16 bukan yang lain. Persyaratan keselamatan apabila barang siapa percaya kepadanya, beriman kepadanya, bergantung kepadanya, itu mengakibatkan kita akan mengasihi dia. Ketika kita mengasihi dia, pasti kita akan menuruti apa yang dia inginkan kita lakukan. Kalau Yesus beribadah pada hari Sabat menurut Lukas 4 ayat 16, kita akan menceritakan kebenaran itu. Jangan-jangan apa yang saya sudah lakukan setiap waktu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat,
saya selalu katakan bahwa ketika kita menjadi pengikut Yesus, mengikuti Yesus artinya mengikuti apa yang dia lakukan. Artinya bahwa kalau dia ke kiri, kita ke kiri. Kalau dia ke kanan, kita ke kanan. Kalau dia jalan kemudian terus, kita terus. Kalau dia berhenti, kita berhenti. Itu baru bilang pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah mengikuti apa yang Yesus teladankan. Nah, itulah sebabnya hanya dia juru selamat kita. Dan lewat ayat kita hari ini, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan kita tidak dapat menemukan orang seperti Yesus yang rela mati untuk kita. Bukan nyawa satu orang, tetapi nyawa begitu banyak orang di atas dunia ini. Jadi kalau ada kata yang kita bisa mengucapkan kepada Yesus atas semua perbuatan ajaibnya menjadi juru selamat kita adalah terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi juru selamat kami yang agung, dan dia menyediakan tempat yang terindah bagi kita di dalam kerajaan. Jadi kalau kita hadapi pencobaan iman, maka jangan takut. Datang kepada dia, datang kepada Yesus juru selamat kita. Kalau dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita, dia akan terus melakukan yang terbaik untuk kita dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang ada di depan kita. Biarlah pekabaran pagi ini dapat menguatkan kita semua. Mari kita tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan untuk membawa juga pekabaran ini kepada setiap orang di sekitar kita. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran yang indah firman-Mu yang kami pelajari pagi ini. Kami diingatkan kembali dan dikuatkan. Yesus juru selamat kami melakukan yang terbaik dan terus akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kalau kami menghadapi tantangan hidup, kiranya kami tetap kuat, tetap tabah menghadapinya. Oleh karena Yesus pasti tidak akan pernah meninggalkan kami. Hari ini dalam semua aktivitas kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya melalui kehidupan kami, agar biarlah kiranya Tuhan saja yang dimuliakan. Dan biarlah kiranya apabila orang memuji kami karena keberhasilan, pujian itu kami arahkan, kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Semua pergumulan hidup kami hari ini, kami hendak serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.